Film dibuka dengan suasana malam yang diselimuti hujan deras di sebuah desa pinggir danau Buengkan. Tampak seorang istri memperingatkan suaminya soal kabar tetangganya yang buta konon melihat ikan raksasa di danau. Namun sang suami tidak percaya dan tetap ngotot pergi mancing. Sesampainya di spot belanak, ia pun langsung mancing. Di sana juga ada sekelompok om-om tengah mencari kodok bangkong. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah duk berukuran besar. Saat hendak mengambilnya, tiba-tiba makhluk mengerikan muncul. Melihat makhluk itu di hadapannya, mereka hanya bisa pasrah. Sang istri yang mendengar suara mengerikan segera menyusul suaminya ke danau. Namun ia hanya menemukan jas hujan milik suaminya. Dikisahkan, Danau Buengkan sendiri memang dikenal dalam legenda warga sebagai tempat tinggal monster raksasa. Di sisi lain kota, kita diperlihatkan inspektur polisi bernama James datang menyelidiki kasus pembunuhan misterius di tepi sungai. Ia menemukan bekas jaring dan lendir aneh di tubuh korban yang membuatnya kesulitan dalam menyelidiki kasus ini. Sementara itu di tepi danau, hidup keluarga sederhana yang tinggal di tepi danau. Mereka adalah Lin, adik perempuannya bernama Mai, dan sang kakak yang bernama Kang. Suatu pagi, Lin menyuruh Mai membangunkan ayah serta Kang yang masih teler habis mabuk. Namun di sana ia tidak menemukan ayahnya. Mai dan Kang lalu mencari sang ayah, tapi tak seorang pun melihat keberadaannya. Saat semakin jauh mencari, Mai menemukan jejak kaki raksasa dan mengikuti arah jejak itu hingga ia menemukan sebuah duk besar. Sementara itu di sisi lain kota, dua ilmuwan asal Tiongkok bernama Chen dan Wei sedang berada di Thailand untuk meneliti perubahan iklim yang tidak biasa. Sementara itu lagi, Mai yang penasaran malah membawa pulang telur raksasa tadi. Sesampainya di rumah, Lin langsung memarahinya dan memintanya untuk mengembalikan telur itu. Tapi Mai bersikeras menolak karena ingin melihatnya menetas. Setelah bertengkar, Mai diam-diam membawa telur itu kembali ke tepi danau. Saat Lin dan Kang mencarinya, mereka hanya menemukan sandal terapung. Kang pun panik dan nekat terjun ke danau. Namun tiba-tiba, monster muncul dan menyerangnya. Untungnya, Kang berhasil selamat. Tapi monster itu mulai mengamuk dan menyerang warga sekitar. Lin dan Kang akhirnya berhasil kabur dan mendapat tumpangan ke rumah sakit. Setelah Lin dan Kang selamat dari serangan monster, pihak rumah sakit segera menghubungi polisi. Komandan polisi bernama Pak Suat langsung menanyai Lin tentang hewan apa yang menyerang mereka. Tapi Lin menjawab yang menyerang mereka bukan hewan biasa, melainkan monster brutal yang sangat mengerikan. Keesokan harinya, Inspektur James sedang berziarah ke makam istrinya. Namun suasana haru itu terganggu oleh laporan mendesak. Monster dari Danau Buengkan telah menyerang kota. James pun langsung menuju ke lokasi. Sesampai di lokasi, ia disambut rekannya yang bernama Miss Kun dan menyaksikan banyak korban berjatuhan. Sayangnya, ia belum ada petunjuk jelas mengenai makhluk itu. Setelah itu mereka berdiskusi di sebuah warteg, mencoba menganalisa apa yang sebenarnya terjadi. Tapi belum sempat menyimpulkan apapun, datang lagi laporan bahwa monster tersebut kembali menyerang. Kali ini korbannya para kuli bangunan di kota. James dan Miss Kun segera bergegas ke lokasi dan bertemu Komandan SWAT. Kini situasi semakin darurat. Di markas, SWAT langsung menggelar rapat untuk menyusun strategi.
Ia bersama James dan tim polisi menganalisis pola serangan sang monster yang tampaknya memburu mangsanya lewat jalur sungai, lalu menyeret korbannya ke dalam air. Berdasarkan analisis itu, Komandan SWAT memprediksi monster akan muncul di 2 lokasi. Ia pun segera membagi tim dan mengingatkan semua orang agar tetap waspada. แยกไปดักมันที่จุดนี้แล้วก็จุดนี้ก็มีคนโทรมาแจ้งว่าพบรอยเท้าลักษณะเดียวกันอยู่ระมัดระวังตัวให้ดีแล้วก็ให้ความว่าครั้งต่อไปครับไปสิครับครับผม Setelah rapat selesai, mereka semua langsung berangkat ke pos masing-masing. Namun baru saja keluar dari ruang rapat, James malah mendapat laporan bahwa putrinya, Pam, bermasalah di sekolah. James pun menjemput Pam yang ternyata terlibat gelut hingga akhirnya diskors. Karena tak punya pilihan lain, James pun membawa Pam ikut dalam misi ditemani oleh Miss Kun. วันนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอจ๊ะ หนูกำลังจะเลิกกับแฟน อะไรทำให้ลูกทำตัวแบบนี้ 到底发生什么了 Sementara itu, Chen dan Hui, 2 ilmuwan dari Tiongkok, pergi ke rumah sakit untuk memeriksa korban-korban serangan monster. Di sisi lain, Kang yang sedang dirawat mulai mengalami hal aneh. Ia bermimpi melihat adiknya Mai bersama monster danau. Ketika tersadar, Kang tak bisa bicara karena luka parah di lehernya. Chen dan Hui lalu menghampiri mereka untuk memberi semangat dan mencari informasi. Tapi Lin masih enggan memberi keterangan. ขอบคุณค่ะแผลจมูกกัด ช่วยบอกพวกเราหน่อยได้ไหมครับ Di malam harinya, tepatnya di toilet rumah sakit, Kang kembali mengalami halusinasi. Lukanya mengeluarkan lendir, dan ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam tubuhnya. Di esok paginya, Kang sadar bahwa halusinasinya mengandung petunjuk penting. Meski tak bisa bicara, ia menuliskan sesuatu di kertas dan memberitahu Lin bahwa ia tahu lokasi monster berada. Tak lama kemudian, seorang suster memberitahu bahwa Kang dan Lin telah kabur dari rumah sakit. Ternyata, Kang dan Lin pergi menemui Komandan SWAT. Lin menjelaskan bahwa Kang tahu di mana keberadaan monster danau itu. Dengan bantuan beberapa warga, mereka pun bergerak untuk mencari monster tersebut. Menariknya, setelah digigit oleh monster, Kang kini memiliki semacam ikatan batin dengannya. Ia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh monster itu. Berkat petunjuk Kang, mereka berhasil mengepung sang monster. Tapi saat makhluk itu diserang, Kang ikut merasakan sakit luar biasa. Menyadari hal itu, Lin pun segera meminta warga untuk menghentikan serangan. Akhirnya, monster danau itu pun berhasil ditangkap hidup-hidup. Di malam harinya, Komandan SWAT dan timnya mendatangi lokasi yang mereka duga sebagai sarang monster. Di pinggir danau, mereka menemukan sebuah telur raksasa. Tak lama kemudian, James datang bersama Miss Kun dan Pam. Sebelum keluar dari mobil, James menyuruh putrinya tetap di dalam mobil demi keselamatannya. Ketika keluar, mereka pun menemukan jejak kaki monster raksasa. Salah satu polisi melaporkan bahwa ada seorang korban selamat, dan ternyata itu adalah Mai. Komandan SWAT kemudian kembali ke pos. Di sana ia menemukan kerumunan warga yang panik dan meminta pertolongan. Ia pun segera memerintahkan agar semua warga dievakuasi ke kuil untuk berlindung. Sementara itu, Kang dan Lin berusaha melindungi monster yang telah mereka tangkap dari amukan warga yang ingin membunuhnya. Mereka khawatir jika monster itu mati, Kang juga akan ikut celaka karena ikatan batin mereka. Di sisi lain, James kini berjaga di pinggir danau bersama Miss Kun, Pam, dan pasukan polisi lainnya. Di dalam mobil, suasana jadi emosional. Hubungan James dan putrinya mulai membaik. James menyadari bahwa sikap cueknya selama ini membuat Pam jadi anak yang keras kepala. Ia berjanji ingin menjadi ayah yang lebih baik. Namun Pam menanggapinya dengan dingin. Ia berkata bahkan kematian ibunya pun tak cukup untuk mengubah dirinya. พ่อไม่รู้ตัว เพราะนางคิดมาตลอดทาง พ่อก็ยังไม่เป็นอยู่ดีๆก็มาถาม
Sementara itu, para polisi tetap berjaga di luar mobil. Tiba-tiba dari danau Benken muncul sosok monster raksasa. Monster itu ingin mengambil kembali telurnya. Suasana pun jadi mencekam. Mendengar ada sesuatu yang tak beres, James segera turun dari mobil dan melihat sendiri monster mengerikan itu. Kini Pam dan Mai berada dalam bahaya. Monster itu mendekati mobil Pam. Ia langsung melemparkan telur itu keluar dari mobil. Namun sayangnya ia malah terkena serangan monster itu. Demi menyelamatkan putrinya, James menembakkan tabung oksigen untuk mengalihkan perhatian monster. Dan aksinya berhasil. Kini James berdiri sendirian berhadapan dengan makhluk raksasa itu. Siap berkorban demi keselamatan putrinya. Tapi anehnya, monster raksasa itu tidak menyerang James. Ia hanya mengambil kembali telurnya, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Di tempat lain, Kang juga dalam situasi genting. Warga semakin beringas dan ingin membunuh monster yang sudah tertangkap. Melihat semua kejadian itu, Komandan SWAT berusaha menenangkan warga. Ia berkata, jika mereka membunuh monster itu, maka Kang pun akan ikut terbunuh. Ia mengajak semua orang untuk kembali menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Melihat monster raksasa mulai bergerak menuju ke kota, James pun segera menghubungi Komandan SWAT. Ia meminta agar proses evakuasi warga dipercepat. Tak lama, warga mulai dipindahkan ke kuil untuk berlindung. Tapi sayangnya, Pam yang mengalami luka parah tak bisa diselamatkan. Di tengah kekacauan, Komandan SWAT memerintahkan putrinya yang juga seorang polisi untuk memimpin evakuasi warga. Sementara ia sendiri memilih untuk tetap tinggal dan menghadapi situasi. Sampai harinya, monster Buengkan tiba di pusat kota. Kepanikan pun melanda. Chen dan Hui yang masih berada di kota pun nyaris celaka karena berhadapan langsung dengan monster itu. Namun mereka justru kebingungan karena monster itu tidak menyerang. Chen yang mulai menyadari segera menghubungi Pak SWAT dan menyampaikan bahwa monster itu tampaknya datang bukan untuk menghancurkan, tapi hanya ingin mengambil kembali anaknya. Kang yang merasa bertanggung jawab atas semua ini memutuskan untuk tidak ikut mengungsi bersama Lin. Ia justru kembali ke danau, membawa anak monster yang ditangkap. Berharap induknya akan pergi jika anaknya dikembalikan. Dan benar saja, rencananya berhasil. Sang induk mengikuti anaknya yang dibawa Kang kembali dan meninggalkan kota dengan damai. Di keesokan harinya, pihak pemerintah merilis pernyataan bahwa semua kejadian itu hanyalah bagian dari proses syuting film. Lin pun kembali bertemu dengan Mai, adik tercintanya. Ternyata, pemerintah dan kepolisian sengaja merahasiakan kejadian sebenarnya karena mereka takut jika para pemburu monster akan datang dan membahayakan ekosistem Danau Buengkan. Kini 5 tahun berlalu, semua orang mungkin sudah melupakan kejadian itu karena sang monster tak pernah muncul kembali. Mai juga kini telah tumbuh dewasa. Namun sejak peristiwa itu, James diam-diam selalu mengawasinya. Tapi suatu hari, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Tanpa diduga, Mai melakukan ritual mengerikan. Ia memberi makan monster danau itu dengan seekor kambing. Terlihat jelas bahwa hubungan mereka sangat dekat, layaknya sahabat atau bahkan keluarganya. Melihat hal itu, dendam James atas kematian Pam pun belum padam. Ia pun memburu monster itu dan mendatangi Mai. Tiba-tiba, seekor monster kecil muncul dan menyerangnya. James pun sempat melukai monster itu dengan bom dan bersiap membunuhnya. Tapi di saat genting, Mai melindungi monster itu, meminta James untuk tidak menembaknya. James pun terdiam. Ia teringat kata-kata sang biksu,
bahwa kehilangan orang yang kita cintai adalah rasa sakit terdalam yang bisa dirasakan semua makhluk, dan setiap orang memiliki caranya sendiri untuk menghadapinya. Hatinya pun luluh dan tak jadi membunuhnya. Keesokan harinya, Mei lalu mengajak James ke sebuah gua rahasia. Di sana terdapat dinding penuh tulisan kuno dan simbol-simbol legenda tentang monster Buengkan. Perlahan, James pun mulai memahami semuanya. Film ini kemudian ditutup dengan adegan James berhadapan langsung dengan monster itu dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film The Lake. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.